Syukur ketemu lagi, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang selalu diberikan oleh Tuhan Yesus buat saya dan dari Bapak Ibu Gembala juga ya, dan sidang jemaat. Puji Tuhan, saya beri tema yang sederhana sekali, yaitu seirama. Kalau musik, kalau nyanyi misalkan singer, pasti latihan dulu ya, menyamakan nada atau senada. Kalau Aaron terusnya C, terus Angel nyanyinya di G, enak nggak? Kacau nanti ya, pasti kacau. Jadi irama itu perlu latihan ya. Nggak mungkin sehebat-hebatnya penyanyi. Kalau saya lihat para artis gitu pasti ada JR-nya. Sebelum mereka nyanyi pasti menyamakan nada dulu dengan pemain musik ya. Jadi irama itu harus harmonis, irama itu harus sejalan. Enggak boleh namanya irama itu yang satu C, yang satu D. Nah, dalam hidup kita sehari-hari kita perlu menyamakan, susah menyamakan hati kita dengan hati orang lain ya. Menyamakan hati jemaat dengan Bapak Gembala kita. Walaupun Bapak Gembala sudah memberikan tema yang bagus sekali, selamatkan jiwa. Nah, apakah irama kita juga ingin menyelamatkan jiwa? Tentunya kalau kita mau menyelamatkan orang lain, harus kita bekali diri kita untuk diselamatkan dulu ya. Jadi irama kita harus sama. Saya menikah 32 ya tahun ini. Kadang-kadang nggak sama juga. Yang satu maunya gini, yang satu kadang-kadang ada aja ya. Kadang hal kecil, hal masakan aja, ini asin nggak? Saya bilang nggak, kurang asin. Gini kok kurang asin. Jadi susah menyamakan irama itu. Nah, pagi ini tiba-tiba saja saya pas lagi nyanyi pagi-pagi saat teduh nyanyi, izinkanmu seirama dengan hatimu. Wah, irama dengan hati Tuhan tuh sulit banget. Jangankan Tuhan yang tidak kita lihat, sesama keluarga aja, antara papa, mama, anak ya, sidang jemaat dan Pak Gembala, pengurus gereja, nggak gampang menyamakan, menyatukan irama hidup kita itu nggak gampang. Pagi ini kita belajar yuk sama-sama. Apa sih? Tentunya kita sebagai jemaat ingin ya menyenangkan hati Bapak Ibu Gembala, menyamakan irama, terlebih kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Enggak, susah banget ya. Kalau saya renungkan, gimana ya kita tuh mengerti hati Tuhan. Saya bisa menyatukan hati dengan seseorang kalau saya dekat dengan dia. Tiap hari berkumpul, tiap hari berkomunikasi, pasti tahu. Oh, senangannya Bu Gembala ini ya. Oh, saya rasin tahu, nah karena sering ngomong ya, jadi akhirnya tahu. Nah, sekarang kita yuk belajar sama-sama, kita buka di dalam seirama ya. Jadi bukan hanya dengan Tuhan saja, tapi juga dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan siapapun. Tentunya kita harus seirama dengan komunitas yang benar ya. Jangan orang lain nggak benar kita ikutan seirama dengan dia, jangan ya. Oleh sebab itu kita perlu membekali diri kita dengan apa yang benar, bukan apa yang baik, tapi apa yang benar. Dan yang benar itu hanya firman Tuhan ya. Yuk kita buka di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15 saya bacakan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Loncat kita baca sekali dalam satu perikop, nanti baru saya jelaskan ya. Kita buka 1 Korintus 11 ayat yang ke-1. Saya membaca dalam terjemahan lama. Mungkin sudah jarang terjemahan lama dibuka ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Di sini dikatakan kalau di terjemahan baru itu jadilah pengikutku ya. 1 Korintus 11 ayat 1 ya. Kalau dalam terjemahan lama saya masih memegang warisan dari mama saya. Saya waktu bongkar-bongkar, ada Alkitabnya mama saya tahun 80. Udah pasti ada yang belum lahir ya.
Alkitabnya mama saya ini lama sekali, tahun 80 ya, udah jelek sekali. Wah, ini warisan. Mama saya sudah dipanggil Tuhan ya. Dalam terjemah lama dikatakan, hendaklah kamu menurut teladanku seperti aku pun menurut teladan Kristus. Ini tulisannya Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku mengikuti, ikutilah teladan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus mengikuti teladan Kristus. Itu dalam terjemahan lama. Kalau di sini pengikutku ya. Ada sebagian orang sampai mengatakan orang Kristen itu mengikuti ajaran Yesus apa ajaran Rasul Paulus. Saya pernah ditanya seperti itu. Saya bilang Rasul Paulus itu memang sebagian besar terjemahan Perjanjian Baru itu dibikin oleh Rasul Paulus. Jadi sepertinya orang Kristen ini mengikuti ajarannya Rasul Paulus, bukan ajarannya Tuhan Yesus. Saya katakan Rasul Paulus itu diangkat oleh Yesus sendiri. Di Damsik ya, dia dikatakan aku akan menjadikan dia sebagai rasulku. Jadi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia pengalaman pribadi dengan Yesus yang sudah mengurapi Rasul Paulus dengan Roh Kudus yang luar biasa. Jadi jangan pernah bingung ya. Orang luar bisa ngomong apapun karena mereka tidak mengerti seluruh isi Alkitab. Kita mengikuti ajaran Yesus karena Rasul Paulus mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Ajaran yang Tuhan Yesus berikan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah ajaran, walaupun Rasul Paulus waktu itu tidak ketemu langsung seperti murid-murid Yesus, tetapi Roh Kudus yang dicurahkan itu diberikan kepada Rasul Paulus. Sampai Rasul Paulus itu tidak mengindahkan dirinya sendiri, mau diapain pokoknya tetap melayani Tuhan ya. Jadi yang pertama dikatakan ikutlah teladan Yesus. Saudara kita semua belajar ya. Yesus sampai katakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Kita harus banyak belajar kepada teladan Yesus, jangan teladan yang lain. Kita boleh ikuti. Tentunya kita dikatakan ikut teladanku. Jadi Tuhan menginginkan kita juga jadi teladan. Di dalam di dalam berkeluarga, di dalam bekerja, di dalam apapun saja yang kita lakukan, katakan lakukan seperti apa yang aku lakukan. Yesus mengatakan jadilah teladanku. Kita disuruh ikut teladan Yesus supaya kita pun jadi teladan. Jangan sampai kalau kita berada di tengah-tengah komunitas, kita nggak jadi teladan, malah kita jadi batu sandungan. Orang Kristen kok kayak gitu sih? Ya, orang Kristen kok kayak gitu sih? Selalu dimanapun kita berada, kita harus jadi orang yang bisa meneladani orang lain. Tentunya dalam hal yang baik ya, karena kita adalah pengikut Kristus. Agamanya apa? Kristen. Bukan agamanya, tapi siapa yang kita teladani, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang pertama, kita disuruh mengikuti teladan Yesus untuk bisa menjadi teladan ya. Diteladani untuk menjadi teladan. Itu yang pertama. Kedua, kita buka dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Itu langsung digabungkan dengan Lukas 1 ayat yang 38 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Puji Tuhan. Perkataan yang seperti ini yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Kita katakan kepada Tuhan, aku ini cuma hamba-Mu. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau terhadap diriku. Itu yang sangat Tuhan rindukan, perkataan itu keluar dari mulut kita. Bukan Tuhan menginginkan kita jadi hamba, bukan jadi bos. Bukan berarti saya nggak boleh jadi bos, bukan. Sikapnya maksud saya, semua orang harus jadi bos ya. Anak Tuhan harus jadi bos, diberkati Tuhan. Tapi maksudnya mentalnya, bukan mentalnya kita di gereja ini kita diajarkan Tuhan saja. Sampai kalau kita baca perikop Yohanes 13 terus itu dikatakan
Aku yang Tuhan dan juga gurumu memberi teladan. Tuhan mengambil kain membasuh kaki murid-muridnya dan mengelapinya. Jadi Yesus katakan, aku aja yang Tuhan dan guru, mau merendahkan di hatinya Tuhan itu membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan. Nah, kita ini bukan siapa-siapa, kadang kita suka main perintah. Aku maunya dilayani, aku tidak mau melayani. Saya selalu ingat kata-kata Sik, lebih baik kita mendoakan daripada didoakan, lebih baik nyambangi daripada disambangi. Jadi harus punya mental melayani. Dimanapun kita berada, jangan jadi mental bos yang suka merintah apapun, apalagi dalam berjemaat. Kadang-kadang kita bukan menyelamatkan jiwa orang lain, malah kita menghilangkan jiwa. Dari sikap kita di gereja yang merasa punya power, yang merasa punya aku lebih rohani dari yang lain. Kalau ada saudara kita yang seiman kedapatan bersalah, bukan dicari kesalahannya, kedapatan bersalah, kita langsung hakimi dia, kalau bisa kita buang dia dari gereja. Kita bukan menyelamatkan, malah menghilangkan jiwa. Banyak orang Kristen atau jemaat yang mundur dari ibadah dari sikap saudara seimannya juga. Kita harus berhati-hati ya dalam perkataan kita. Galatia katakan, kalau kita kedapatan seorang bersalah, ayo dituntun dengan lemah lembut sambil memeriksa diri kita, udah benar enggak. Kadang kita bisanya menghakimi orang lain, enggak ngerti diri kita juga salah. Yuk diteladani Yesus. Yesus meneladani kita, melayani dulu baru kita dilayani. Jangan maunya dilayani terus. Terus kalau kadang-kadang pendeta khotbahnya nggak enak, nggak bisa melayani, ya aku lo bisa. Kalau nggak, kan namanya kita ke gereja mau makan enak katanya gitu ya. Kalau pendetanya nggak ngasih makan enak, terus gimana? Saya bilang, kalau nggak, sekarang saya misalkan masak di rumah, Cindy nggak suka, ya nggak usah makan, makanlah seadanya untuk menyenangkan hati mamanya, keluar makan dewe. Kita punya Alkitab, kalau kita kurang kenyang di gereja, makan sendiri. Kan kita udah gede. Jangan cuma gak enak khotbahnya, gak nyambung, gak diberkati Tuhan. Malah kita gak mendukung pengkhotbah, malah kita merasa diri kita yang lebih hebat. Ya kalau nggak cukup makannya, makan sendiri. Alkitab buka tiap hari supaya makan kenyangnya. Sikap yang ini yang Tuhan inginkan. Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Lakukan dalam hidupku apa yang Tuhan mau kerjakan. Jangan mau ngatur Tuhan. Nggak mau Tuhan aku jadi ini, aku mau yang lain. Enggak ya. Kita mau melayani dulu, baru ingin dilayani, itu lebih baik ya. Jauh lebih indah kita melayani dulu baru dilayani. Yang ketiga itu masih saya pakai ayat Matius 20 ayat 28 tadi katakan Tuhan datang bukan untuk bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang. Yang ketiga, kita diselamatkan oleh Tuhan. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib tadi, pujian tadi, bukti kasih Tuhan ya, mengorbankan dirinya sepenuhnya untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak ingin satupun dari antara manusia di bumi ini binasa. Oleh sebab itu dia rela turun ke dunia ini, menyerahkan nyawanya untuk menebus semua umat manusia yang mau diselamatkan. Yang nggak mau ya Tuhan tuh ini kok demokratis banget. Sampai mau masuk hati kita aja dia ketuk pintu kan, tak boleh masuk enggak gitu. Jadi dia datang di muka bumi, dia nggak pilih-pilih. Saya mau menyelamatkan jemaat sepanjang tahun, enggak. Dia katakan supaya tidak seorang pun manusia di muka bumi ini binasa. Jadi Tuhan menyelamatkan bagi mereka yang mau diselamatkan. Kalau yang nggak mau diselamatkan ya pilihan hidupnya ya. Oleh sebab itu
kita yang sudah diselamatkan, kita udah dibebaskan dari hukuman maut, seperti temanya, barang siapa mengembalikan seseorang ke jalannya yang benar, dia berarti menyelamatkan orang itu dari hukuman maut dan dosa yang besar. Nah, kalau kita udah diselamatkan, nggak peduli orang lain mau selamat atau nggak peduli. Kita diselamatkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, ya. Jadi jangan, memang sih di dalam 2 Timotius 3:1 dikatakan manusia akhir zaman ini hanya peduli dengan dirinya sendiri. Jangankan orang lain, jangankan keluarga kita, diri sendiri aja kadang-kadang selamatnya dibuat sia-sia, ya. Jadi oleh sebab itu, ayo kita yang sudah diselamatkan dengan pengorbanan Kristus yang besar seperti itu, jangan kita sia-siakan pengorbanan Kristus. Kita diselamatkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, ya. Banyak sekali yang perlu kita selamatkan, ya, dari teladan-teladan yang jadi kita nggak perlu. Saya sekali lagi mengulang bahasa yang lalu, kita tidak boleh mengkristenkan orang lain karena hukumnya berat di Indonesia, ya. Tapi dengan sikap kita, orang-orang itu lebih baik masuk Kristen itu lihat gaya hidup kita. Kristusnya terlihat dalam perkataan kita, dari sikap kita, dimanapun kita berada, kita jadi teladan. Itu lebih baik daripada kita ngomong, ayo kamu masuk Kristen, jangan masuk, nanti kamu masuk neraka lu. Saya punya satu teman di kantor ekstrim banget. Dia bilang, kan jangan ngomong kayak gitu. Kamu nggak mau masuk Kristen, masuk neraka lu. Itu zaman dulu mungkin bisa, zaman sekarang jangan, ya. Bukan berarti kita takut, kita harus pintar juga, ya. Jangan sampai konyol. Tuhan tuh memberi hikmat kita dengan cara Tuhan sendiri, ya. Jadi menyelamatkan jiwa orang lain itu dengan banyak hal bisa kita lakukan, dengan terutama tuh dari gaya hidup kita. Kita mau ngasih anak kita, ayo kamu harus doa, ya, bangun tidur papa mamanya nggak pernah doa. Pengajaran itu lebih bermanfaat teladan daripada ngomong. Jadi kalau cuma ngomong, kamu tuh ya kalau mau belajar itu berdoa dulu. Terus anaknya didoktrin harus ini, tapi kita orang tuanya jarang memberi teladan kepada mereka. Anak-anak tuh lebih suka melihat teladan orang tuanya daripada ngomong. Anak sekarang pinter loh. Alah, papa mama nggak tahu sembahyang, nyuruh aku berdoa. Anak sekarang tuh bisa jawab loh, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai senjata makan tuan. Oke, jadi yang pertama tadi kita meneladani Yesus untuk menjadi teladan. Yang kedua kita melayani dulu untuk dilayani, ya. Yang ketiga kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Yang terakhir, seneng ya kalau yang terakhir terus mau pulang. Pas, oke. Yang terakhir itu kita buka dalam Yesaya 48 ayat 17. Kemudian saya sambung dengan Yohanes 14 ayat 26. Mungkin Pak Ferry mau bantu saya baca Yesaya 48 ayat 17 dan Yohanes 14 ayat 26, biar saya bisa minum. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusku yang akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi pengikut, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, ya. Jadi yang terakhir itu kita diajar oleh Tuhan untuk menjadi pengajar. Jangan kita cuma mau diajar terusnya, mau jadi guru terus, ya. Tapi sebelum kita jadi guru tentunya kita jadi murid dulu, ya. Diajar dulu. Terus diajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini pengajaran. Ya, firman Tuhan itu kalau kita baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil.
Mau cari apa aja di Alkitab ada loh. Ya, jadi dikatakan firman Tuhan, akulah penebusmu yang mengajar engkau ke jalan yang benar. Mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. Jangan kita ngajari orang yang nggak bermanfaat. Mungkin ada sekarang banyak YouTube yang caranya ini banyak sekali ya. Nah, mengajar semua. Nah, coba kita jangan asal kita telan saja. Kayak suami saya itu suka lihat YouTube resep. Wah, senengannya masak ya. Ini resepnya dibuka sampai 10 YouTube dibuka. Dia ambil satu-satu, nggak cocok. Dari 10 itu dia rangkum jadi satu resep. Misal gitu ya. Jadi untuk sekarang media sosial ini luar biasa. Tidak ada seorang pun yang nggak pernah megang HP. Ya kan? Dari kecil sampai besar. Kadang-kadang ibadah aja, setengah jam kelamaan khotbah. Sambil kan nggak tahu dong yang khotbah, aku megang handphone. Anggap aja si pengkhotbah lihat aku lagi lihat Alkitab ya. Saya bukan menghakimi, enggak. Maksudnya ini cerita ya. Handphone ini benar-benar luar biasa menguasai setiap orang dari kecil sampai besar ya. Nah, jadi jangan hati-hati dengan media sosial yang kita baca ya. Jangan sampai kita lihat-lihat hal-hal yang enggak bermanfaat. Ngintip dikit gitu. Jangan ya, hapus saja. Mau gambar-gambar yang mengganggu hati kita, jangan kita lihatnya. Jadi kita harus benar-benar pandai memilih tontonan kita, ya. Oke, jadi kita diajarkan sesuatu yang bermanfaat untuk menjadi pengajar. Jangan kita terus dari jemaat dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang mintanya diajar terus, enggak pernah ngajari orang. Minim jadi guru sekolah minggu lah, ya. Sekolah minggu. Nah, jangan ini loh ya, jangan dipikir sekolah minggu itu hal yang mudah. Sekolah minggu itu paling susah, lebih susah dari jemaat nggak pernah protes loh. Dulu ya ada anak sekolah minggu, ini ada orang pengkhotbah, dia ngomong pas di depan saya waktu itu. Tuhan Yesus itu disalib ya, di antara dua penjahat, yang satu Barabas, yang satu penjahat. Anak sekolah minggu langsung ngomong, tadi tante bilang bebas, terus suruh milih kan, Tuhan Yesus bebaskan Barabas atau Yesus ya. Terus orang-orang milih Barabas yang dibebaskan. Nah, guru sekolah minggu ini ngomong, tadi Yesusnya disalib di antara Barabas dan penjahat. Padahal kan dua penjahat tidak ada namanya. Kenapa gurunya ngomong Barabas? Langsung protes loh. Paling umurnya baru 7 tahun. Tante, tadi bilangnya Barabas suruh dilepaskan, kok disalib? Terus gurunya mungkin karena malu tanya sama saya, iya kan Tante Neneng, ya bener, maaf Bu salah. Barabas. Jadi bukan berarti saya menjaga. Anak-anak sekolah minggu itu mesti hati-hati kalau mengajar ya. Benar-benar diajarkan hal yang baik, yang benar. Jangan sampai keliru. Jadi mau ngajar sekolah minggu, ayo guru sekolah minggu itu harus benar-benar menguasai firman Tuhan. Karena anak-anak ini luar biasa. Jangan dipikir anak kecil ya. Jadi mengajar itu benar-benar harus sesuatu yang kita bekali diri kita. Ini Pak Yunti nggak ada, Pak Ferry ada ya. Jadi kalau mau ngajar tuh mesti kurikulumnya di ini dulu ya Pak ya. Harus kita kuasai dulu untuk kita bisa mengajarkan kepada murid-muridnya ya. Oke, jadi puji Tuhannya pagi ini kita belajar sama-sama bahwa kita semua harus seirama dengan siapa saja, terutama dengan Tuhan ya, kemudian dengan keluarga, dengan berjemaat. Kalau kita mau karepe dhewe iki susah. Dan banyak orang sekarang karepe dhewe ya. Jadi enggak harmonis. Kalau Aaron mainnya C, saya mainnya G terus, karepe terus karep mau menyanyi situ terus, aku mau nyanyi sini, enggak jadi lagu.
Karena lama-lama ngamuk dia. Dia langsung naik meja dia. Dibilangi suruh kok nyanyi deh. Jadi sesuatu yang tidak seirama ujung-ujungnya jadi kacau. Yuk kita satukan irama hati kita dengan Tuhan tentunya. Tadi dengan poin-poin yang Tuhan ajarkan, jadilah teladan, jadilah seorang hamba, jadilah seorang yang bisa menyelamatkan orang lain, dan jadilah seorang pengajar, bukan gurui ya. Senangannya ngomong gini aja ceritanya, tapi nggak mengajar sesuatu yang baik. Jangan mencari kesalahan orang lain, tapi kalau kedapatan sedang berbuat salah, yuk kita ajari mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Puji Tuhan ya. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan Ku mau sepertimu Yesus ya. Refnya saja. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala ya. Ku mau sepertimu Yesus ya. Nyanyi deh. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu. Mau sepertimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami ada kepastian. Di dalam Tuhan kami ada contoh, ada teladan yang bisa kami lihat, yang bisa kami tiru, yang bisa kami praktekkan, yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami penuh dengan wibawa di depan banyak orang. Berwibawa, punya kuasa, punya kekuatan di depan para malaikat, di depan roh-roh jahat, setan, iblis. Wow Tuhan, kami manusia, kami hanya belasan tahun, puluhan tahun. Setan iblis pengalamannya ribuan tahun. Tetapi ketika kami meladani Tuhan Yesus, kami mempraktekkan kehidupan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kehidupan kami sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami punya peluang, punya kesempatan untuk membuat hidup kami penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan, penuh kekuatan Tuhan, menghadapi masalah yang berat, banyaknya masalah. Intimidasi dari kuasa-kuasa kegelapan, serangan-serangan dari kuasa-kuasa kegelapan yang terus meneror kami, mencari celah untuk menyerang kami, menjatuhkan, menghancurkan kami. Tapi kami bersyukur, kami siang ini kami mau memilih untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus, meneladani kehidupan para rasul, ajaran Tuhan Yesus yang diberitakan oleh hamba-hamba-Mu. Kami mau terima, kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kehidupan kami bisa berubah, dipulihkan menjadi luar biasa karena kami izinkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih kami mau Roh Kudus, tolong kami supaya kami seirama, senada dengan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Roy, Ibu Tuti Mulyati. Pekerjaan pelayanan keluarga Tuhan memberkati berlipat ganda. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Kami mau terus percaya, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Untuk bangsa Indonesia,
Untuk para pemerintah kami Tuhan, roh takut akan Tuhan melanda negeri kami. Kemuliaan Tuhan memenuhi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami terima dengan percaya. Kami terima dengan percaya. Terima kasih. Kami bersyukur, berdoa, percaya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Tetap menjalankan protokol kesehatan.